datang dalam acara Bincang Laut Season 2 dengan tema 360 Pesona Laut Nusantara. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, tidak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Dan perkenalkan, saya Hermalita Askiasaki selaku pembawa acara yang akan membantu jalannya acara pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat, Ibu Asri Sawiji, Magister Teknik selaku Kepala Program Studi Ilmu Kelautan UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang terhormat Saudara Akbar Fadul Qadir selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan yang terhormat pula para pemateri yakni Ibu Ruli Isfatul Hasanah, Ibu Diansari Maisaroh serta Saudari Putri Nur Alfianti dalam acara Bincang Laut Season 2 ini. Dan juga yang tidak lupa pula seluruh peserta Bincang Laut Season 2 yang kami banggakan. Susunan acara pada pagi hari ini, acara pertama yakni pembukaan, acara kedua yakni sambutan-sambutan. Sambutan pertama disampaikan oleh Ibu Kaprodi kita, sambutan kedua disampaikan oleh Ketua Hima Ikhlas, dan sambutan ketiga disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Acara selanjutnya yakni penyampaian materi dari Saudari Putri Nur Alfianti, dilanjutkan penyampaian materi oleh Ibu Ruli Isfatul Hasanah, dan selanjutnya dilanjutkan penyampaian materi dari Ibu Diansari Maisaroh. Setelah acara pemateri selesai, kita akan melanjutkan dalam sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab, kita akan melanjutkan di sesi notulensi dan juga penutup. Dan sebelum acara penyampaian materi ini, saya akan membahas sedikit tentang materinya akan disampaikan oleh para pemateri, yakni Coral Triangle. Tentu kita tidak asing lagi bagi kita apa itu Coral Triangle. Ya, Coral Triangle yang biasa disebut segitiga terumbu karang, di mana yang melewati negara-negara seperti Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, Timor Leste, dan tentunya Indonesia. Coral Triangle memiliki lebih dari 600 jenis dan meliputi 75% dari seluruh jenis terumbu karang yang ada di dunia ini. Oke, baiklah. Untuk materi lebih dalam yang akan disampaikan oleh pemateri pertama kita, yakni Saudari Putri Nur Alfianti. Dan sebelum penyampaian materi, saya akan membacakan kurikulum vitae dari Saudari Putri Nur Alfianti. Saudara Putri memiliki nama lengkap yakni Putri Nur Alfianti dan lahir di Surabaya tanggal 16 Juni 1998. Dan ada pun beberapa pelatihan yang telah diikuti, diantaranya 1. Sertifikasi Basic Diver ADSI tahun 2017, 2. Sertifikasi Open Water Diver tahun 2018, yang ketiga sertifikasi Science of Diving SSI tahun 2020. Adapun beberapa pengalaman dari Saudari Putri Nur Alfianti, nomor 1 yakni rekor muri penyelaman massal dan pemenangan bendera merah putih terpanjang oleh penyelam wanita tahun 2018. Yang kedua yakni menjadi asisten selam pada tahun 2019, asisten mata kuliah konservasi tahun 2019, dan juga asisten mata kuliah olahraga air tahun 2019. Dan demikian kurikulum vitae dari Saudari Putri, dan kita lanjutkan materinya kepada Saudari Putri Nur Alfianti, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa, Mbak. Bisa, Mbak, silahkan. Alhamdulillah, kabarnya teman-teman, adik-adik ilmu kelautan? Baik, alhamdulillah. Semoga sehat selalu, jangan lupa stay safe ya. Amin ya Allah. Sebelumnya
Saya di sini hanya ingin sharing gimana pengalaman saya selama menjadi mahasiswa ilmu kelautan di UIN Sunan Ampel Surabaya yang bisa membawa saya hingga saat ini menjadi seorang bukan 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 diver asli ya, saya juga masih belajar tentunya. Kita di sini semua sama-sama masih belajar. Sepakat? Konservasi juga penting karena itu penting buat kelestarian karang di Indonesia. Kenapa kok penting? Karena saat ini sebagian besar wilayah laut di Indonesia mengalami kerusakan terumbu karang dengan persentase yang cukup tinggi. Jadi saya mau sharing, kalau misalnya adik-adik pergi ke laut, main snorkeling, atau yang udah bisa diving di laut, mungkin lebih hati-hati. Yang snorkeling dijaga stabilitas mainannya di laut, jadi fins-nya jangan sampai kena karang. Terus kemudian kalau diving juga gitu, buoyancy juga harus dijaga biar kalian nggak tabrakan sama karang, nanti karang itu patah kemudian mati. Karena ketika karang yang mati secara tidak langsung, biota-biota yang hidup di sekitar karang pun tidak akan bisa tinggal di situ lagi, karena di sini terumbu karang merupakan tempat berlindung bagi ikan atau biota-biota lainnya, tempat berlindung, tempat memijat, tempat mencari makan. Terus semua khususnya yang suka main-main di laut, kita juga harus memperhatikan konservasi itu. Seperti yang ada pada surat Ar-Rum ayat 41, Bismillahirrahmanirrahim. Dhuharul fasadu fi barro wal bahri bima kasabat aidinna. Sidaharul fasadu fil barro wal bahri bima kasabat aidinnas, yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kandungan dari ayat ini adalah, secara tidak langsung ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus menjaga alam, entah itu di darat ataupun di laut. Karena sedikit pun kerusakan di darat ataupun di laut pasti akan memiliki dampak yang besar untuk kita manusia yang hidup bergantung di darat dan di laut. Karena laut merupakan sumber kekayaan buat manusia juga yang berpotensi, entah itu ekonomi atau pariwisata, seperti itu. Kemudian yang mau saya sampaikan adalah pengalaman. Sekarang pengalaman. Untuk pengalaman yang seperti yang sudah disebutkan Mbak siapa tadi, Hermalita, sebagai moderator tentang CV saya. Nah, itu saya sudah pernah menyelam di beberapa tempat, nggak banyak sih, cuman alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk itu. Yang pertama, di Situbondo itu waktu sertifikasi, kemudian sertifikasinya adik-adik 18, ya nggak, bener nggak? Betul, Mbak. Kemudian di Python juga pernah. Kebetulan kalau di Python itu saya ada tim monitoring itu bersama Ibu Ruli juga, monitoring terumbu karang buatan di Python, transplantasi terumbu karang. Nah, itu. Kemudian di Manado itu
eh, itu hanya ikut sebagai peserta rekor muri pengibaran bendera terpanjang. Kemudian yang terakhir di Banyuwangi. Nah, di Banyuwangi ini waktu itu saya sedang PKL, praktik kerja lapangan. Nah, di sana jadi tempat-tempat yang pernah saya datangin untuk diving itu memang tempat yang recommended buat kalian yang pengen diving gitu. Karena di situ Bondo di Banyuwangi tempat itu memiliki ekosistem terumbu karang yang cukup bagus. Yang sudah pernah ke Situbondo pasti tahu gimana lautnya Situbondo. Kalau yang di Banyuwangi karangnya bagus, cuman dia selain ada karang alami, di Banyuwangi juga ada terumbu karang buatan. Jadi terumbu karang buatannya mereka emang dibuat masyarakat sana itu udah dari awal mereka merintis bouncing underwater itu sampai sekarang. Jadi buat mengembalikan keseimbangan ekosistem, karena di Banyuwangi ini contoh konservasi. Di Banyuwangi itu merupakan kawasan konservasi sekarang. Sejak tahun 2014 atau 15 sekitar tahun itu. Jadi dulunya di Banyuwangi ini, di Bangsering ini itu ekosistem terumbu karangnya rusak semua. Kenapa? Karena masyarakat di sana kebanyakan nelayan dan mereka mengambil ikan dengan cara yang kurang benar. Jadi mereka pakai sianida, bom, atau bahan-bahan kimia yang lain sehingga dapat merusak ekosistem terumbu karang di sana. Nah, jadi seperti itu, nggak semua contoh kerusakan terumbu karang di Indonesia emang sebagian besar disebabkan oleh manusia. Sebagian besarnya lagi mungkin bisa jadi disebabkan oleh faktor alam. Misalnya parameternya nih, salinitasnya naik, terus suhunya naik, itu bisa bikin karang kita bleaching atau putih. Selanjutnya, penyampaian materi akan disampaikan oleh Ibu Ruli Isfatul Hasanah. Baiklah, sebelum penyampaian materi, saya akan menyampaikan CV dari Ibu Ruli Isfatul Hasanah. Beliau memiliki nama lengkap Dr. Ruli Isfatul Hasanah, Sarjana Sains Majener P. Dan beliau lahir di Situbondo tanggal 3 Juli 1983. Beralamat di Perumahan Valencia Garden BB 6 nomor 6 Sidoarjo. Dan beliau telah menyelesaikan studinya program Doktor Ilmu Perikanan dan Kelautan Universitas Brawijaya pada tahun 2015 hingga 2020. Menyelesaikan program Master S2 di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya di tahun 2011 hingga 2013. Menyelesaikan Akta 4 di Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Al-Hakim Surabaya di tahun 2009 hingga 2010. Dan menyelesaikan studinya di jurusan Biologi di Institut Teknologi 10 November Surabaya pada tahun 2003 hingga 2008. Menyelesaikan studinya di SMU Negeri 1 Situbondo pada tahun 1999 hingga 2002. Menyelesaikan studi SLTP di SLTP Negeri 2 Bayu Putih Situbondo pada tahun 1996 hingga 1999. Yang terakhir telah menyelesaikan studi di SDN Wonorejo Situbondo pada tahun 1990 hingga 1996. Dan adapun beberapa jurnal atau karya dari Ibu Ruli, ada 8 jurnal, saya akan menyebutkan 4 jurnal yang terbaru.
pada tahun 2015 hingga 2020. Yang pertama yakni analisis struktur komunitas dan komposisi vegetasi mangrove di Taman Nasional Baluran, Jawa Timur pada tahun 2015. Growth rate of Actopora formosa coral fragments transported on different composition of Faba Kertos artificial reef pada tahun 2019. The effect of hydrooceanography factor on the community structure of plankton in natural and artificial reef in Palton water di tahun 2020. Grow rate and subversion or Actopora sp fragment that transport on the artificial substrate made from fly ash and bottom ash di tahun 2020. Itulah CV singkat dari Ibu Ruli Isfatul Hasanah, dan mari kita dengarkan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Ruli Isfatul Hasanah. Selanjutnya kepada Ibu Ruli Isfatul Hasanah, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini dan penuh berkah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan dan melimpahi kita rahmat serta ridhonya sehingga pada pagi ini setengah siang kita dapat berkumpul bersama-sama untuk acara Bincang Laut webinar 2. Semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang membawa dan menerangi hati nurani kita menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia, dan insya Allah kita semua termasuk umat Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman nanti. Amin. Halo, masih bisa mendengar suara saya? Masih, Bu. Yang terhormat Ibu Kajur, Ibu Astri Sawiji, walaupun sudah live, dan Budian Sari, Mesaroh, partner, serta kolega saya, serta pengajar lainnya yang mungkin ada di webinar ini. Semoga bersama keluarga. Amin. Dan apa kabar adik-adik mahasiswa UINSA Saintek Ilmu Kelautan? Alhamdulillah baik. Semoga semua dalam keadaan sehat. Saya kangen kalian loh. Insya Allah kalian juga selalu merindukan saya toh. Ya, terima kasih atas kepercayaan dan juga kesempatan yang diberikan oleh adik-adik Himpunan Ilmu Kelautan. Ini acara kalian yang keren, kreatif banget. Meskipun kondisi di rumah aja, tapi himpunan masih menggeliat dengan kondisi yang bermanfaat. Dengan kegiatan yang bermanfaat maksud saya. Salut buat kalian. Dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Tema yang saya bawakan adalah jalan-jalan ke Indonesia Timur. Diberi tugas sama membawakan triangle coral atau segitiga terumbu karang ya. Jadi kita hari ini membayangkan kita jalan-jalan ke Indonesia Timur. Maaf untuk koralogi itu nggak jadi jalan-jalan. Jadi insya Allah hanya ke pending aja. Sharing informasi walaupun sebenarnya bukan orang yang topik ini. Karena saya belum menjelajah ke semua lokasi untuk triangle coral ya. Jadi saya bukan bagian dari CTI, partner ataupun NGO, tapi ada pengalaman saat saya dipercaya jadi koordinator surveyor RZWP atau rencana perairan pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten Raja Ampat. Ini yang saya pada tahun 2015. Saat itu kami bekerja sama dengan KKP, Kormap, dan pemerintah daerah setempat. Semoga ada atau memiliki kesempatan yang lebih dari saya, dan mudah-mudahan ini bisa memberi motivasi kita semua dalam menjaga lingkungan bahari, khususnya lingkungan terumbu karang. Oke, adik-adik di layar pertama
Mohon maaf Ibu, belum kelihatan. Oh, Ibu saya nggak kelihatan ya. Sebentar. Saya Mohon maaf Ibu, PPT-nya Bu Ruli masih belum muncul di layar, hanya foto saja ini. iya. Iya. Gimana? Oh, sebentar. Presentasi. Gimana ya caranya? Nggak dari hostnya aja ini yang sharing. Ya, ini mohon maaf sahabat, saya membantu menjawab Bu. Ini Mima sudah ada PPT-nya dan sudah dipresentasikan. Mungkin Bu Ruli bisa ini mengklik Menghentikan. atau ya Berhenti. Mima ya. Hermalita Sakhi itu Bu, Ibu klik 2 kali. Nanti akan muncul presentasinya Mima. Kemudian di layarnya Mima ini ada Hermalita ini ada pasang pin ke layar, itu Ibu klik 1 kali. Nanti ada muncul. Nah, ya. Ya, kok aku nggak lihat dia? Aduh, maaf. Yang bikin lama. Iya Bu, sebentar. Di situ Kenapa Bu? oh ini. Ya, sudah Bu. Sudah. Oke, baik. Sudah jelas ya Harun? Ya, sudah Bu, jelas. Dan sebagainya. Asumsi bahwa tahu kalau kita udah satu benar. Jadi Coral Triangle Angel Coral ini merupakan suatu wilayah perairan di Asia Tenggara yang menjadi rumah lebih dari 500 yang membentuk terumbu dengan berbagai habitat. Indonesia ini dilewati oleh ada wilayah perairan yang disebut Coral Triangle atau Rang. Setelah linear segitiga tersebut juga melintasi kawasan di Triangle ini juga dikenal sebagai Mas atau Amazon yang menjadi ekosistem bawah laut terluas di Asia Tenggara. Di dalamnya terdapat banyak keanekaragaman hayati laut, termasuk 30% terumbu karang yang terbentang 2,3 juta mil persegi, ini luasannya ya, atau 6 juta kilometer persegi. Yaitu 30% dari terumbu karang yang ada di dunia ada di Coral Triangle. Wilayahnya kenapa disebut dengan segitiga? Karena kalau ditarik garis imajiner seperti pada peta ini, The Coral Triangle ini membentuk suatu bentuk tiga yang memiliki luasan, tadi sudah saya sebutkan, sekitar 6 million ya. Yang dilewati oleh garis imajiner tersebut 6 negara ini. Kemudian bagaimana sejarahnya nanti akan saya ceritakan. Kenapa dia ini ide siapa dan kapan, kemudian apa alasannya penting bagi dunia. Nah, kita lihat di slide berikutnya bahwa halo? Ya, Ibu. Ya. Bagaimana Ibu? Masih terdengar? Putus enggak?
Ya, oke, saya anggap lancar-lancar aja ya. Jadi saya lanjut. Ini coral Lancar, Bu. reef. Alhamdulillah. Coral reef a complex ecosystem. Why? Ada yang bisa bantu jawab? Suaranya Harun yang terdengar. Iya, baik, Bu. Oke. Hampir segitiga dari spesies yang terumbu karang di dunia ini ini ya, hampir sepertiga ikan yang hidup di dunia itu ada di Triangle Coral. Ada di daerah nah, 6 dari 7 spesies penyu di dunia juga tinggal itu. Makhluk lainnya seperti beluong atau biasa dugong ya, ini banyak sekali spesiesnya, bahkan ratusan. Ikan pari manta, invertebrata lain, ini bagian dari Coral Triangle. Ini saya ambil atau bersumber dari WWF. Secara statistik, the Coral Triangles ini memiliki diversity ikan tinggi sampai 37% berlain. Kalau tadi WWF hanya 30% dari ikan yang ada di dunia, lain CTI 37% ikan di dunia ini tinggal pada Coral Triangle, sedangkan 56 lainnya adalah Indo-Pasifik. Ya, ini keunikannya yang tidak ditemukan di tempat lain, yaitu ada ikan mola-mola atau biasa kita sebut dengan sunfish. Kalau adik-adik diving di daerah Nusa Dua Bali, akan ketemu dengan ikan mola-mola ini. Ini banyak sekali ya ditemukan di sana karena statusnya memang sudah dikonservasi, masuk red list yang terancam punah. Kemudian parimanta, ini banyak kita temukan di perairan Indonesia Timur, di daerah Raja Ampat. Kemudian ini banyak sekali ratusan jenis nudibranch. Kecil, jangan dibayangkan besar, dia kurang lebih sekitar 6 cm, jadi seruas satu jari manusia dewasa. Fauna lain yang tinggal di daerah Angel Crab. Selain ikan mola-mola, paus bungku masuk red list, jadi dilindungi. Kemudian ada penyu, tadi juga sudah disebutkan bahwa 7 yang ada di dunia, 6 diantaranya ada di daerah Triangle. Kemudian dugong. Alasan penting, sebabnya kenapa di daerah Coral Triangle itu begitu disenangi oleh biota atau makhluk yang ada di sana, itu kenapa ya? Kenapa kira-kira? Alasannya yang pertama adalah Center of Origin Hypothesis. Ini karena bentang alamnya. Bentang alam ini karena di daerah tersebut ada banyak pulau vulkanik, kemudian pantai berbatu, pantai pasir, dan juga mangrove. Ini merupakan habitat yang potensial sekali, yang nyaman bagi mereka. Sehingga mereka suka ya tinggal di sana. Dan karena nyaman, suka, akhirnya reproduksinya juga lancar. Sehingga jumlah populasinya semakin tinggi. Kemudian alasan yang kedua adalah Center of Accumulation dari Maldives, yang biasa kita sebut Maldives ya, Maladewa atau Hawaii. Arus yang mengalir dari daerah sana ini membawa arus yang nutriennya tinggi. Kemudian spesies atau larva yang dibawa oleh arus tersebut ikan membawa ke perairan Indonesia atau ke Triangle tersebut ikannya karena membawa benih-benih yang dari Maladewa sama Hawaii itu tadi.
Kemudian alasan yang ketiga adalah center of overlap hypothesis. Ini permukaan dari samudra ini akan pengkayaan nutrisi, kemudian arusnya jadi hangat, suhunya jadi hangat, kemudian organismenya atau biotanya bergabung, berkumpul menjadi satu, dan yang terakhir center of survival hypothesis. Ini adalah ekosistem terbesar karena sangat seimbang, stabil sekali, jadi akan meminimalis. Itu alasannya. Oke adik-adik, kalau kita bicara tentang Coral Triangle ini tidak lepas dari asosiasi atau organisasi besar yang membawahi, yang mengelola dari perairan atau kita biasa sebut dengan Coral Triangle Initiative. Ini harus familiar sekali di telinga adik-adik ilmu kelautan karena someday tidak menutup kemungkinan adik-adik akan berkecimpung bekerja atau berkarya dunia, maksudnya di dunia yang bau dengan pasti dan sebagainya, terutama di bidang ilmu kelautan pasti karena anak adalah di laut familiar sekali dengan CTI, jadi kita sebut dengan CTI. Ini adalah inisiasi di awalnya datang dari Indonesia yang digagas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ini disampaikan pada Biological Diary hasil pada 2006. Ide beliau ini akhirnya diresmikan 15 Mei 2009. Ya, ini Pak SBY punya alasan kenapa di di Coral bagi tingkat keanekaragaman karang 100 jenis koral, yaitu 70% koral yang ada di dunia ini ada di segitiga terumbu karang. Jadi ini yang menjadi penting, yang menurut beliau sangat penting dan memang penting, akhirnya direspon baik oleh anggota asosiasinya, yaitu Filipina, Malaysia, Papua Nugini, Solomon, dan juga Timor Leste. 2018 sampai 2020 atau saat ini ya, ini adalah Kepulauan Solomon. Berganti dengan Timor Leste sebagai wakilnya dan nanti akan menjadi ketua pada periode berikutnya. Jadi tahun ini seharusnya ketua, yaitu akan berpindah pada Leste. Indonesia kapan? Indonesia sudah pertama. Gagasan itu ada pertama dari Indonesia. Jadi tujuan utama dari CTI ini untuk mengatasi ancaman terhadap ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di tiga karang atau Coral Triangle region. Ini ya tujuan yang terpenting, ada tujuan dari inisiasi dari segitiga terumbu karang. Ini yang pertama adalah escape. Apa itu? Menetapkan dan mengelola peta bentang laut. Jadi memutuskan bentang lautnya sampai mana aja batas-batasnya, bentang geografis skala besar untuk investasi dan aksi dalam pelaksanaan serta perluasan praktek-praktek terbaik. Ini adalah tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, fisheries management. Menetapkan pendekatan ekonomi dalam manajemen perikanan dan sumber daya lainnya. Sebagai Marine Protect Area, ini biasa adik-adik dengar pasti, mengelola kawasan lindung laut atau disingkat dengan MPA atau konservasi ya, termasuk penggunaan dan pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat. Dan yang keempat adalah climate change.
perubahan iklim oleh CTI dalam kegiatan ini untuk melaksanakan langkah-langkah adaptasi perubahan iklim untuk sumber daya laut serta pesisir. TCS itu memperbagi statusnya spesies yang terancam. 2019, beliau telah mengikuti Education of Training HAPPI Jatim ke-5 di Marine Ecotourism Basis of Conservation Management di Malang. Pada tahun 2019 pula, beliau telah mengikuti Training of GC Spectrum UV PIS HPLC Analysis and Bacterial Culture Method and Semisal Department di ITS Surabaya. Dan masih banyak lagi pelatihan-pelatihan yang telah diikuti oleh Ibu Dian. Dan beliau telah menerbitkan 3 jurnal dan beserta teman-temannya, dan jurnal pada tahun 2020 yang berjudul The Popularity Student of Belosophists atau Oxyrhiosis microlepis di Morosari Water Area, Distrik Sayung, Demak bersama 2 temannya. Dan juga jurnal pada tahun 2019 yang berjudul The Bioactivity of Bacterium and Fungi Living Associated with the Spong Planaria sp. Aganiaceae Multidrug Resistant Staphylococcus aureus dan Escherichia coli pada tahun 2019 bersama 4 temannya. Dan juga pada tahun 2013 beliau telah menerbitkan jurnal Antibacterial Potency of Spong for Ambon Water Area Against MDR Bacteria bersama 2 temannya. Dan itulah CV singkat dari Ibu Dian Sari Maisaroh. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Ibu Dian Sari Maisaroh. Untuk Ibu Dian, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, revisi sedikit ya, saya kok nggak enak kalau disebut dengan tim teman untuk menerbitkan jurnal itu tadi. Jadi beliau yang saya masukkan ke dalam jurnal saya merupakan dosen pembimbing saya yang pastinya ya saya hormati sekali ya, dan ada salah satu rekan saya yang beliau juga mengikuti webinar ini sebenarnya. Beliau dari dosen Unila Universitas Lampung, namanya Ibu Oktora Susanti. Saya lihat beliau masih memantau pergerakan saya di sini. Nanti kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang salah, jadi mungkin Bu Tora bisa menambahi begitu ya Bu ya. Baik, saya mulai. Yang terhormat Bu Kaprodi yang sudah live dari tadi ya, mungkin karena ada keperluan rapat. Kemudian yang terhormat Dr. Uli, ya teman sekaligus saudara di UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian teman-teman mahasiswa saya. Ini slide-nya belum ditampilkan ya Mbak ya? Mbak Mima? Saya belum ditampilkan. Oh. Baik. Oke, ya saya lanjutkan untuk teman-teman mahasiswa dan para peserta yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita ke zaman Islamiyah. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya ya. Di sini mungkin kita belajar sedikit saja mengenai perkembangan bioteknologi pada ekosistem terumbu karang. Next, Mbak Mima, please. Nah, yang pertama sudah disampaikan oleh Bu Ruli tadi ya, mengenai kekayaan Indonesia, biodiversitasnya Indonesia itu sangat tinggi sekali. Apalagi Indonesia ini juga termasuk salah satu negara yang masuk ke dalam Coral Triangle, di mana Coral Triangle ini
merupakan tempat yang keanekaragaman jenis dan habitatnya ini sangat tinggi, tertinggi di dunia bahkan. Kemudian sekitar 76% jenis karang yang ada di dunia ini bisa ditemukan pada wilayah ini. Kemudian ekosistem terumbu karang ini juga menyuplai perekonomian masyarakat sekitar ya, dan negara-negara lain yang dilalui oleh coral triangle karena memberikan economic value yang tinggi di bidang perikanan. Seperti itu. Nah, untuk terumbu karang sendiri itu merupakan suatu ekosistem yang tersusun atas berbagai jenis spesies yang di dalamnya terjadi interaksi antar spesies dengan lingkungannya. Nah, beberapa jenis biota atau organisme yang memanfaatkan terumbu karang sebagai habitat itu diantaranya adalah koral, kemudian soft coral, lalu ada spons, gorgonian, ikan karang, berbagai jenis moluska, lalu echinoderm, crustacea, dan sebagainya. Nah, kekayaan biodiversitas ini yang menyebabkan interaksi antar spesies menjadi kompleks. Next, Mbak, please. Oke. Nah, beberapa interaksi ini karena biodiversitasnya tinggi ya, maka beberapa interaksi ini juga mendukung antar organisme seperti itu. Beberapa interaksi yang dilakukan itu meliputi interaksi secara biologis, interaksi secara fisik, dan interaksi secara kimia. Terkait interaksi secara biologis, itu contohnya mungkin proses makan-memakan atau rantai makanan. Kemudian untuk interaksi secara fisik, itu misalnya interaksi karang menghadapi gelombang yang datang, seperti itu. Jadi karang fungsinya sebagai pemecah gelombang ya. Lalu selanjutnya yang terkait dengan penerapan bioteknologi itu sendiri, itu adalah interaksi secara kimia yang dilakukan antar spesies di suatu ekosistem. Next. Nah, interaksi secara kimia ini terjadi karena adanya sinyal untuk mempertahankan diri atau mempertahankan eksistensi diri di suatu ekosistem. Ada 4 interaksi secara kimia, yaitu antipredator, kemudian kompetisi ruang, lalu komunikasi dan reproduksi. Selain itu juga ada mekanisme terhadap stres yang merupakan interaksi kimia dari suatu organisme. Nah, organisme di ekosistem terumbu karang ini yang pergerakannya lambat, ataupun yang settle, kemudian yang sesil atau menetap, atau pergerakannya sedikit, itu biasanya tidak memiliki perlindungan diri secara fisik yang cukup kuat pada tubuhnya. Maka dalam mempertahankan diri supaya tidak dimangsa oleh predator, maka dia akan menghasilkan atau mengeluarkan suatu senyawa-senyawa kimia yang bersifat toksik yang tidak disukai oleh predator. Nah, kemampuan menghasilkan senyawa kimia ini biasa dinamakan sebagai metabolit sekunder, di mana metabolit sekunder ini menjadi sumber bahan alam bioaktif yang bisa diterapkan dalam bidang bioteknologi. Jadi kalau biodiversitasnya tinggi, maka bisa jadi kekayaan metabolit sekunder pada suatu ekosistem tersebut juga tinggi. Next. Kemudian untuk marine bioteknologi sendiri telah menghasilkan berbagai macam produk yang bermanfaat bagi manusia ya. Di antaranya adalah marine drugs, bisa untuk anti kanker, kemudian antibiotik, anti tumor, antivirus, anti jamur dan sebagainya. Kemudian ada juga produk berupa marine cosmetic. Ini contohnya pembuatan masker wajah menggunakan bahan alam laut, kemudian pembuatan krim untuk wajah atau krim untuk luka, kemudian anti-inflamasi dan sebagainya. Lalu penerapan di bidang industri, ini contohnya penerapan bahan alam sebagai anti-fouling ya, anti-fouling atau pembuatan pupuk yang bisa diterapkan untuk skala besar seperti itu. Kemudian untuk rekayasa aquaculture, hal ini biasanya rekayasa ini menggunakan atau diterapkan untuk pembasmian hama pada aquaculture atau penambahan nutrisi pakan untuk meningkatkan produktivitas dari perikanan aquaculture seperti itu. Kemudian terkait masalah lingkungan, ya, jadi bahan alam laut ini menyediakan produk untuk bisa melakukan rehabilitasi lingkungan. Contohnya yang sudah pernah dilakukan yaitu penelitian tentang mikroalga ya, mikroalga yang dapat menyerap kandungan logam berat pada suatu perairan.
Kemudian eksplorasi bioenergi itu juga sebagai alternatif sumber energi yang lain supaya tidak tergantung dengan energi yang tidak bisa diperbarui. Lalu untuk produk berupa makanan dan suplemen dari bahan alam laut yang mengandung berbagai macam protein, asam lemak, vitamin, gizi dan sebagainya itu untuk dia itu sendiri. Nah, keberadaan organisme terumbu karang yang kaya akan metabolit sekunder ini biasanya menghasilkan senyawa yang bermanfaat di bidang farmasi atau obat-obatan. Walaupun jumlah ekstrak yang dihasilkan sedikit karena pasti terkendala pasokan ya. Maka ya bisa jadi dengan dengan stok yang sedikit ini kita bisa mulai menginisiasi untuk atau mengeksplorasi bagaimana caranya untuk memproduksi secara massal, karena nilainya yang sangat tinggi. Next, Mbak Mima. Nah, kemudian apa sih marine natural product? Marine natural product itu sendiri biasanya memanfaatkan biota atau organisme utama yang dieksplorasi kemampuan bioaktifnya, yaitu dengan cara mengekstrak organisme itu sendiri. Tetapi ada alternatif lain dalam mengeksplorasi senyawa bioaktif, yaitu dengan mengisolasi mikroba simion yang namanya karang, kemudian spons, lalu coral, gorgonian, atau organisme lain yang dia settle dan pergerakannya lambat, itu biasanya dia berasosiasi dengan mikroba ya, bisa berupa bakteri atau jamur. Di mana mikroba simbion ini, karena hidup pada host atau inangnya, maka juga mempunyai keaktifan yang sama dengan hostnya. Seperti itu. Jadi kita bisa memanfaatkan kandungan bioaktif yang ada pada mikroba simbion tersebut. Next, Mbak Nini. Nah, ini pemaparan mengenai perkembangan bioteknologi pada ekosistem terumbu karang. Jadi yang namanya spons ini dia pasti hidup di ekosistem terumbu karang ya. Jadi spons ini sendiri merupakan pabrik senyawa bioaktif. Telah banyak penelitian yang menginformasikan bahwa spons mempunyai kemampuan sebagai antibakteri, kemudian antivirus, antikanker, antitumor dan sebagainya. Biasanya lebih mengarah ke obat-obatan karena efektivitasnya yang tinggi. Next, Mbak. Lalu salah satu penerapan bioteknologi dari spons itu bisa di next lagi ini kok bisa ya sampai full. Oke. Saya nggak ngetek. Back, Mbak. Nah, salah satu penerapan bioteknologi pada organisme spons itu kita bisa mengambil potensi antibakteri untuk bakteri MDR ya, atau multi-drug resistant. Ini mungkin pertama kali didengar oleh teman-teman saya. Apa itu MDR? Nah, MDR ini maksudnya adalah suatu jenis bakteri patogen yang menyebabkan penyakit untuk manusia, di mana bakteri ini sudah kebal atau resisten terhadap obat-obatan yang ada di pasaran, seperti amoxicillin, ciprofloxacin, seperti itu. Maka dengan adanya fenomena resistensi ini, perlu dieksplorasi lagi, kira-kira obat yang berpotensi sebagai antibiotik baru itu berasal dari mana. Maka spons ini dieksplorasi sebagai obat antibakteri untuk bakteri MDR seperti itu. Untuk penelitian ini sendiri mengambil 40 sampel spons di perairan Maluku, kemudian dilakukan ekstraksi. Ya. Ini hasil tesis saya ya dulu, jadi mengambil sponsnya di perairan Maluku, masuk ke dalam coral triangle di mana biodiversitasnya tinggi dan interaksi kimianya juga pasti kompleks sekali seperti itu. Nah ini saya ekstrak, kemudian setelah didapatkan ekstrak asarnya, kemudian diujikan terhadap bakteri MDR. Lalu dilihat mana isolat yang paling bagus, kemudian dilakukan isolasi fraksi. Nah, isolasi fraksi ini kemudian diuji lagi dengan antibakteri MDR, lalu fraksi yang berpotensi dimurnikan dengan anti-LC dan dikarakterisasi seperti ini. Next, Mbak. Nah, ini hasilnya.
dari 40 sampel yang saya lakukan perlakuan, itu hampir semuanya, bahkan semuanya menunjukkan keaktifan sebagai antibakteri MDR. Ya, bahkan hampir semuanya ini bersifat berspektrum luas ya. Berspektrum luas ini maksudnya begini. Jadi ketika saya melakukan pengujian, saya mengujikan dengan menggunakan bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Apabila suatu bahan alam mempunyai keaktifan atau obat mempunyai kemampuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan negatif, maka dia dinamakan berspektrum luas, seperti itu. Dan dari hasil penelitian ini hanya satu ekstrak yang dia berspektrum sempit, yang tidak bisa menghambat bakteri MRSA atau methicillin resistant Staphylococcus aureus. Seperti itu. Ini sampai di sini mengerti nggak ya kira-kira? Atau saya terlalu cepat ya? Ya, ini sebenarnya kalau webinar seperti ini lebih ke mendengarkan sih, karena memang interaksi nanti akan mulai berlanjut di tanya jawab. Jadi saya lanjutkan saja ya. Next, Mbak Mima. Oke, nah ini beberapa penemuan senyawa bioaktif yang sudah pernah dilakukan eksplorasi yang dari bahan alam laut berupa spons. Ternyata banyak sekali beberapa senyawa baru yang ditemukan dari berbagai jenis spons yang ada. Seperti itu. Jadi spons ini kan banyak sekali jenisnya ya. Jadi memang sangat terbuka lebar peluang untuk bisa menemukan suatu senyawa baru yang mempunyai kemampuan bioaktif. Next, Mbak. Nah, ini yang ditunggu-tunggu mungkin ya. Jadi namanya di ekosistem terumbu karang itu pasti ada karang. Nah, bagaimana sih penerapan bioteknologi untuk hewan karang ini? Jadi kita bisa mulai mengkaji mengenai permasalahan yang dihadapi oleh karang, yaitu coral disease. Jadi coral disease ini juga bisa diatasi dengan penerapan bioteknologi. Yaitu caranya bagaimana? Dengan mengujikan mikroba simbion yang ada pada karang sehat, diujikan kepada bakteri yang menyebabkan penyakit karang, seperti itu. Next, Mbak Mima. Saya mengambil contoh dari penelitiannya ini penelitian tentang coral disease di Pulau Panjang. Ini beliau adalah dosen saya juga. Dan ini penelitian teman-teman saya dulu juga waktu S2. Jadi beliau memulai penelitian ini dengan mengambil sampel karang, mikroba simbion dari karang yang sakit, kemudian diisolasi. Lalu bakteri simbion pada karang sehat juga diisolasi. Penelitian ini mengambil 130 sampel karang sehat, lalu di screening agen antipatogennya dengan bakteri penyakit karang menggunakan uji agar overlay ya. Nah ini uji-ujinya nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut ya. Oke, next saja Mbak. Kemudian hasilnya dari 130 isolat karang sehat itu tadi, terdapat 10 isolat yang aktif bisa untuk mengatasi bakteri yang menyebabkan penyakit karang, seperti itu. Nah, di antara jenis bakteri yang teridentifikasi yang bisa sebagai antipatogen penyakit karang itu tadi, itu ada dari genus Vibrio, kemudian Pseudoalteromonas, Halomonas, Pseudomonas, dan Kochuria. Next, Mbak. Oke, lalu organisme selanjutnya adalah bulu babi ya. Bulu babi ini sendiri biasanya menjadi biota indikator perairan karang yang terdegradasi dengan sedimentasi yang tinggi. Nah, kemampuan bulu babi bertahan di lingkungan ekstrim ini menjadikan bulu babi tersebut mengandung juga senyawa bioaktif yang potensial. Pokoknya intinya metabolit sekunder itu dihasilkan karena dia ingin bertahan di suatu ekosistem atau di suatu habitat. Maka dia mengeluarkan metabolit sekunder.
Oke, next, Mbak. Ya, walaupun bulu babi mempunyai mekanisme pertahanan tubuh berupa duri ya, yang beracun, tetapi setelah diteliti, ternyata organisme ini juga memiliki kandungan metabolit sekunder yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Contohnya, bulu babi ini bisa dimanfaatkan sebagai suplemen makanan, kemudian pembuatan pupuk, lalu sebagai agen antibiotik juga. Next. Nah, organisme lain yang hidup di ekosistem karang itu adalah teripang. Jadi teripang ini tidak hanya di ekosistem karang saja sebenarnya, tetapi juga ada di ekosistem lamun. Pemanfaatan dari teripang ini sudah diketahui sangat banyak sekali dan bermanfaat di berbagai bidang, yaitu nutrasetikal, kosmesetikal, dan farmasetikal. Dan next, Mbak. Nah, teripang sebagai nutrasetikal, maksudnya di sini adalah bahan alam ini bisa dimanfaatkan sebagai makanan atau suplemen makanan atau penambah nutrisi seperti itu namanya nutrasetikal. Ya, karena teripang mengandung banyak gizi ya, setelah diteliti itu mengandung banyak gizi, maka teripang ini dimanfaatkan sebagai suplemen makanan tadi. Oke, next, Mbak. Lalu teripang bisa dijadikan sebagai bahan kosmetik, ya. Ini dilihat dari kemampuan teripang ketika meregenerasi bagian tubuhnya. Jadi pernah dilakukan penelitian ketika dilakukan pembelahan pada teripang, maka dua individu ya, jadinya dua individu itu dia bisa menyembuhkan separuh bagian yang hilang seperti semula. Nah, kemampuan ini yang dimanfaatkan sebagai obat penyembuhan luka bagi manusia. Dan biasanya diolah dalam bentuk krim seperti itu. Tetapi untuk uji klinisnya masih dalam proses ya, jadi belum keluar obat atau izin edarnya sebagai obat seperti itu. Oke, next. Lalu teripang juga bisa dijadikan sebagai agen obat. Kemampuan teripang sebagai anti kanker ini sudah pernah dilakukan dan berpotensi ya, bisa untuk anti kanker dan anti tumor. Oke, next, Mbak. Nah, organisme lain yang ada di ekosistem terumbu karang ini ada jenis krustasea ya. Jadi krustasea ini merupakan kelompok dari udang, kemudian crab, lalu belangkas dan sebagainya. Next, Mbak. Nah, ini senyawa yang berhasil diisolasi dari cangkang krustasea, yaitu berupa kitin dan kitosan. Menurut penelitian, kitin dan kitosan ini mengandung keaktifan sebagai antibakteri. Dan baru-baru ini sudah ada penelitian mengenai pemanfaatan kitosan untuk pembuatan plastik biodegradable, jadi plastik yang bisa terurai seperti itu. Nah, ini sebagai alternatif permasalahan sampah plastik ya. Next. Nah, ini beberapa produk dari laut yang sudah berhasil menjadi obat komersial di pasaran dan di pasar dunia, yaitu yang pertama adalah dari organisme siput jenis moluska ya, yaitu Conus mugus, yang pemanfaatannya adalah untuk anti nyeri yang kronis seperti itu, kemudian untuk terapi anti kanker payudara itu menggunakan spons juga, Helicondria ocadei. Lalu obat kanker lain ini dari kelompok Asidians. Tahu ya Asidians apa kira-kira? Ya nanti bisa di searching sendiri. Asidians itu termasuk vertebrata laut. Jadi dari jenis Astraeanacida turbinate, kemudian dari siput juga itu juga sebagai obat anti kanker jenis Bela auricularia. Lalu untuk penyembuhan terapi penyakit leukemia itu menggunakan spons jenis Theta crypta. Lalu ada pemanfaatan omega 3 dari ikan untuk menurunkan resiko stroke dan penyakit jantung yang disebabkan oleh kandungan trigliserid yang tinggi. Oke.